ketemu lagi dengan Mace Homer di sini. Hari ini kita masak daun singkong tumis. Nah, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa merebus daun singkong yang tetap berwarna hijau dan segar tapi rasanya lembut? Nah, pertama-tama kita harus didihkan air dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah daun singkongnya. Setelah airnya benar-benar mendidih, kita masukkan daun singkongnya sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya semuanya terendam air panas ya. Jadi usahakan semuanya terendam, jangan sampai ada bagian-bagian yang tersembunyi karena itu akan mengakibatkan panas yang tidak merata sehingga warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Oke teman-teman, setelah masukkan aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan garam 1 sendok makan atau sesuai selera, sesuai jumlah air dan daun singkong yang teman-teman rebus. Setelah itu biarkan dia mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah dia mendidih, kita matikan kompornya dan kita keluarkan daun singkongnya. Nah, ini sudah mendidih teman-teman, aduk sebentar, kemudian matikan dan kita keluarkan daun singkongnya dari panci. Kita bisa biarkan sampai dingin baru kita peras untuk diolah selanjutnya. Tapi karena hari ini saya sedikit terburu-buru karena harus ke kebun dan ini adalah bekal untuk ke kebun. Jadi saya harus rendam dengan air dingin supaya dia cepat diolah atau cepat diproses untuk menumisnya. Oke teman-teman, kita campur dengan air sampai dia dingin, kemudian kita mulai peras sedikit demi sedikit. Nah, kita lakukan dengan sabar supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, di sini saya peras tidak terlalu kering supaya nanti pas menumis juga dia tidak terlalu kering. Cuma kalau nanti dirasa dia kering, teman-teman bisa tambahkan sedikit air supaya dia tidak terlalu kering. Tapi ada yang suka kering, ada yang suka agak basah, tergantung selera masing-masing. Nah, setelah semuanya selesai jangan lupa disaring. Nah, itu bagian-bagian yang memang betul-betul lembut. Nah, ini daun singkong juga saya ambil dari halaman rumah, jadi betul-betul segar. Nah, daun singkong tuh kalau ditumis rasanya kurang pas kalau tidak ditemani sama bunga pepaya. Nah, kita rebus bunga pepayanya secara terpisah. Kalau teman-teman mau campur juga nggak apa-apa, bisa saja. Nah, ini setelah ditiriskan kita kembali rendam dengan air dingin supaya proses pemerasannya juga lebih cepat. Jadi kita tetap menggunakan air. Padahal kalau biasanya kalau saya tidak terburu-buru, biasanya saya tetap membiarkan sampai dia dingin karena saya tidak ingin direndam. Cuma karena hari ini benar-benar waktunya sudah mepet dan harus berangkat ke kebun secepatnya, mengingat kalau siang ke sore itu sudah hujan dan kita tidak bisa ngapa-ngapain di kebun, jadi kita prosesnya lebih cepat. Setelah semua diperas, kita iris setipis-tipis tapi sesuai selera kembali di sini teman-teman. Karena ada yang suka panjang-panjang, ada yang suka halus-halus, jadi tergantung. Kalau saya sukanya halus-halus biar anak-anak juga makanya suka. Nah, kalau di santan biasanya agak-agak kasar begitu ya, potong-potong kasar saja. Nah, ini setelah diiris kita bongkar-bongkar dia sedikit supaya waktu menumis dia tidak menggumpal-gumpal. Nah, di sini saya pakai cabai kurang lebih 1 genggam. Ini biar pedas karena daun singkong tumis itu kalau pedas rasanya maknyus, tapi kalau yang tidak suka pedas ya sesuaikan selera saja. Begitupun bawang putih dan bawang merahnya gunakan secukupnya saja sesuai dengan jumlah daun singkong yang mau direbus. Yang mau ditumis, minta maaf, yang mau ditumis. Nah, kita tumis bumbunya. Ini saya cuman geprek kasar saja cabai rawit campur dengan bawang merah, bawang putih dan 1 bungkus terasi udang. Nah, di sini kalau teman-teman yang tidak suka pakai terasi bisa pakai ikan teri. Nah, ikan teri juga enak tuh dicampur dengan daun singkong. Setelah bumbunya kekuningan, kita masukkan bunga pepayanya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman mau campur bunga pepaya sekalian dengan daun singkong silahkan. Setelah tumis sebentar dan bunga pepayanya, kita masukkan daun singkongnya. Balik-balik sambil terus diaduk. Kemudian masukkan
kaldu ayamnya saya pakai kaldu ayam. Kalau teman-teman pakai penyedap rasa lainnya silahkan. Kemudian 1 sendok teh garam halus. Kemudian kita akan campur lagi, bolak-balik lagi di kuali. Nah di sini teman-teman kalau misalnya suka kering silahkan tumis lanjut, tapi nanti saya mau tambahkan sedikit air ya untuk membasahi dia. Ini kurang lebih 100 ml saja, tidak banyak-banyak, karena hanya untuk membuat dia tidak terlalu kering. Oke, kita kembali tumis dia, aduk-aduk dia sampai kira-kira dia sudah meresap sempurna. Kita angkat, kita sajikan. Ini saya taruh untuk simpan di rumah, sisanya kita akan bungkus di kotak untuk jadi bekal ke kebun. Nah teman-teman, demikian cara tips untuk memasak daun singkong, merebus daun singkong supaya mendapatkan hasil yang lebih segar kelihatannya tapi tetap lembut. Demikian ya. Nah ini sudah sampai di kebun, sudah bakar ikan. Ini ikan momar yang kita bakar. Ya ada yang hancur, tapi tidak apa-apa, ini tidak mengurangi dia punya rasa enak. Oke teman-teman, kita ambil secukupnya 1 ekor dulu. Nanti kita akan tambah lagi kalau sudah selesai makan. Nah ini kita bawa dari jumlah besar karena saudara-saudara kita juga ada yang mau datang berkunjung di kebun kita yang luar biasa ini. Oke, ini porsi saya cukup banyak, maklum kita kan kuli kebun ya, pekerja kebun, jadi harus porsi yang besar. Mari kita makan. Rasanya luar biasa. Sudah capek, lapar, terus makan di kebun itu rasanya nikmatnya ya ampun, tidak ada taranya. Begini saja sudah enak, luar biasa teman-teman. Saya jadi benar-benar ngiler. Oke teman-teman, demikian video kita di hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman mau request kita bikin apa lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. See you, bye bye. Semuanya sukses, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil, amin.